Dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Rauzan. Kepada Ibu Dr. Anda Rauzana kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Mana padaku, di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. PAI ikan untuk negeri, pendidikan nasional, Yang saya hormati untuk melaporkan acara ini, bahwa acara PPKB ini dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 21 sampai 23 yang dihadiri oleh pengawas PAI di 12 kabupaten kota di Provinsi Riau, kemudian pengawas PAI di sekitar perwakilan ada dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, kemudian dari Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Jambi. Alhamdulillah sepertinya sudah hadir semua, pesertanya sekitar 45 orang ditambah dengan PTP sekitar 15 dan 60 orang. Sepertinya ini sudah hampir 90% sudah hadir di tempat ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu telah hadir. Bapak dan Ibu, insya Allah selama 3 hari ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama terkait dengan tugas dan fungsi pengawas PAI yang hari ini secara regulasi masih dalam posisi transisi, begitu ya. Kami sering menyebutkan transisi. Jadi kami harus melihat pengawas PAI hari ini yang terus berjalan dan pengawas PAI yang akan datang. Oleh karena itu, besok kami menghadirkan narasumber dari Kemendikbud, dari Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas, dan Tenaga Kependidikan, Bapak Yudi Herman, yang dimana kami sudah beraudiensi dengan Pak Direkturnya, Pak Praptono, yang kami mempertanyakan ke depan pengawas PAI ini mau di mana, di satuan pendidikan mana, apakah madrasah atau sekolah. Nah, kebetulan Kemendikbud sedang merumuskan dan bahkan sudah hampir jadi keputusan Dirjen yang semula akan dijadikan Permenpan RB tentang jabatan fungsional pengawas PAI yang semula, Pak. Tapi kemudian Permenpan RB nomor 1 2023 beda. Jadi tidak hanya fungsional guru dan pengawas PAI, tapi semua fungsional masuk ke dalam Permenpan RB nomor 1. Nah, oleh karena itu Kemendikbud akan menurunkannya sementara di dalam Kepdirjen. Nah, kami bertanya apakah bisa pengawas PAI menjadi bagian dari keputusan itu, karena lokus dari pengawas PAI ini adalah sekolah, begitu. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu besok mohon untuk berdiskusi dengan serius dengan Pak Yudi terkait dengan posisi pengawas PAI dan kemudian bagaimana caranya pengawas PAI masuk ke dalam regulasi mereka, begitu. Meskipun tingkatannya keputusan Dirjen, sehingga keberadaan Bapak dan Ibu dan eksistensi penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah bisa terus berjalan sesuai dengan harapan kita, begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan keterbatasan jumlah, izin Pak Direktur melaporkan terkait dengan secara kuantitas pengawas PAI kita ini memang sangat sedikit, ada 2.459, itu pun belum dikurangi yang sudah pensiun dan sudah meninggal dunia, begitu ya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami berharap dengan para PTP untuk
pemutahiran data pengawas PAI hari ini. Karena ternyata seperti di Riau misalnya, yang tercatat di siaga itu 49 orang. Tapi tadi Pak Ridwan bilang 61 ya Pak. Itu artinya ada 8 orang yang pensiun atau mungkin sudah tidak ada begitu ya. Jadi ini memang perlu direkonsiliasi, perlu dimutakhirkan data terkait dengan pengawas dan juga data terkait pengusulan calon pengawas. Bapak Ibu lahir di Riau, insya Allah Bapak Ibu orang Riau. Yang kedua, apabila salah satu di antara orang tua Bapak Ibu orang Riau, insya Allah Bapak Ibu orang Riau. Yang ketiga, sekalipun Bapak Ibu tidak lahir di Riau dan ayah tidak Bapak Ibu bukan orang Riau, tapi Bapak Ibu Riau mencari kehidupan Riau, Bapak sudah menjadi orang Riau. Yang keempat, sekalipun persyaratan 1, 2, dan 3 terpenuhi, tidak terpenuhi, tetapi Bapak sayang dengan profesi Riau, Bapak cinta dengan profesi Riau, Bapak sudah menjadi orang Riau. Pengawas itu tidak bisa digantikan oleh honorer. Tidak ada pengawas honorer. Kalau penyuluh kan ada penyuluh honorer. Ada pengawas kan. Kalau ada aja mungkin curhatan Pak nggak banyak tadi. Itu baru sebagian. Berarti baru sebagian. Nah, makanya berbicara tentang pengawas memang sangat panjang. Apalagi pengawas PA itu tidak hanya artinya ada dalam satu lingkungan kementerian, tidak hanya Kementerian Agama. Tapi pengawas PA ini ada hidup di 2 alam. Walaupun alam mungkin alam gaib semua. Jadi hidup di 2 kementerian, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud. Walaupun mungkin ada juga yang dia itu yang memang di Kemendikbud, nantinya diangkat di Kemendikbud, tugas juga di Kemendikbud. Sementara misalnya ada pengawas kita, pengawas PAI yang dilahirkan dari rahim Kemenang, tapi tugasnya di Kemendikbud. Nah ini menarik. Sehingga beberapa regulasi pun ya mungkin di satu berbicara begini, di satu lagi berbicara begitu. Nah, sehingga problematika atau persoalan ini perlu banyak kita diskusikan, perlu kita banyak bicarakan. Dulu mungkin ketika sebelum adanya pengawas PAI, semuanya mungkin di kita itu pengawas madrasah. Walaupun misalnya tugasnya di sekolah. Nah, jadi ketika semuanya, dan mungkin sampai sekarang pun masih ada ya. Kan di beberapa wilayah, di beberapa kabupaten kota semuanya pengawas madrasah. Tapi mereka tugasnya ada di sekolah, karena diberikan tugas tambahan, misalnya oleh kepala Kemenang, atau bahkan ada juga yang diberikan tugasnya oleh dinas pendidikan, atau bahkan ada juga yang diberikan tugas oleh kepala sekolahnya, kepala sekolah umum maksudnya. Itu benar pengawasnya pengawas yang dilahirkan atau pengawas bernik Kementerian Agama. Nah, sekarang mungkin banyak juga berkembang lagi regulasinya. Kan bahwa pengawas itu kalau di Kemendikbud mungkin sudah tidak ada diklat lagi, tapi diambil dari guru penggerak. Nah, sedangkan guru PAI itu kan sangat sederhana, sangat sedikit, sangat minim yang menjadi guru penggerak. Nah, dari sekian misalnya yang hadir di sini, ada nggak yang pernah jadi guru penggerak? Acungan tangan. Jadul ini. Tidak ada. Baru. Menjadi pengawas. Ada satu kelompok. Ada karena mungkin
mungkin dia sudah lama menjadi guru, dia ingin berkontribusi ke ruang pengawas. Ya, kepangkatannya mungkin juga sudah terpenuhi lah minimal 3C. Kemudian ada juga kelompok kedua itu guru-guru yang sudah mengikuti seleksi akademik. Nah, yang ketiga juga mungkin ada guru-guru yang sudah mengikuti tadi di Cawas. Nah, di dalam perjalanan tiga kelompok itu kan regulasi berubah. Selama ini kan bahwa misalnya di Kemendikbud sudah tidak ada lagi misalnya pengawas PAI atau juga pengawas diambil dari guru penggerak. Nah, sementara di kita mungkin masih ada misalnya iklan pengawas, walaupun mungkin tadi anggarannya juga mungkin masih sangat terbatas, bahkan ada yang tidak ada. Nah, sehingga banyak melakukan dengan pengawas itu dengan biaya mandiri. Walaupun ya ini juga tidak menjadi persoalan karena tidak ada larangan bagi Bapak Ibu sekalian yang mempunyai